Manchester City terjerat pelanggaran finansial lagi. Hubungan dengan Josep Guardiola akan berakhir. Nike akhiri kerjasama dengan Mason Greenwood. Juventus turunkan target di musim 2022-2023, hanya incar minimal 40 poin. PSG indikasikan pembahasan kontrak baru Lionel Messi berjalan lancar. Karirnya habis di Eropa. Pierre-Emerick Aubameyang ditawari main di MLS. Manchester City terjerat pelanggaran finansial lagi. Hubungan dengan Josep Guardiola akan berakhir. Josep Guardiola pernah memperingatkan Manchester City untuk tidak membohongi dirinya terkait keuangan klub. Dengan terjeratnya lagi Manchester City atas dugaan pelanggaran finansial, hubungan kedua belah pihak dikabarkan akan segera berakhir. Manchester City saat ini didakwa oleh Premier League atas banyak sekali dakwaan dari segi finansial fair play. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata sudah terjadi sejak musim 2009-2010. Saat ini, Premier League tengah membentuk komite independen yang akan mengadili Manchester City. The Citizen kabarnya dilarang untuk mengajukan banding sama sekali atas dakwaan yang diberikan. Hal ini membuat mereka dalam kondisi yang gawat. Apabila sampai terbukti atas pelanggaran-pelanggaran itu, Manchester City akan mendapatkan hukuman dan tentunya akan kehilangan dukungan dari Guardiola. Manchester City bukan kali pertama didakwa seperti ini. Sebelum Premier League, UEFA lebih dulu melakukan dakwaan dengan hukuman pelarangan ikut berkompetisi di bawah naungan UEFA selama 2 tahun. Manchester City secara ajaib selamat dari dakwaan dan hukuman tersebut. Banding yang diajukan diterima oleh Pengadilan Atribets Olahraga atau CAS. Saat ditanya terkait posisi Guardiola di tengah masalah yang menimpa Manchester City, ia menyatakan akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi selama belum dinyatakan bersalah, komitmennya untuk Manchester City tidak perlu diragukan. Kenapa saya membela klub dan orang-orangnya? Itu karena saya bekerja dengan mereka. Jadi kalau mereka dituduh melakukan sesuatu, maka saya akan bertanya langsung ke mereka. Jelas dia pada Mei 2022 dilansir dari The Guardian. Jangan sampai bohong. Walaupun komitmen Guardiola tidak perlu diragukan, sang manajer menegaskan tidak suka dibohongi. Ia berharap penjelasan yang diterimanya tidak dilebihkan atau dikurangi. Saya akan bilang, jelaskan kepada saya. Mereka menjelaskan dan saya percaya mereka, kata pelatih yang akrab disapa Pep Guardiola. Saya juga menyatakan kepada mereka, jika kalian berbohong kepada saya ketika saya sudah tidak di sini, saya akan keluar dan saya bukan teman kalian lagi, tegasnya. Kepercayaan penuh. Guardiola telah menangani Manchester City sejak 2016. Kontraknya akan berakhir pada 2025. Saya memberikan kepercayaan kepada mereka karena saya percaya 100% sejak hari pertama. Itulah kenapa saya membela klub ini, jelas dia. Kepercayaan ini bisa hilang seketika ketika Manchester City pada akhirnya dinyatakan bersalah. Relasi keduanya pun kemungkinan akan berakhir jika sampai Manchester City terjerat masalah finansial. Nike akhiri kerjasama dengan Mason Greenwood. Mason Greenwood dipastikan tidak lagi menjadi atlet yang disponsori Nike. Menurut pernyataan resmi Nike, kerjasama antara kedua belah pihak sudah berakhir. Greenwood memang sempat meroketkan namanya di usia yang masih 19 tahun. Performanya yang ciamik bersama Manchester United membuat banyak orang berharap dirinya bisa jadi penyerang tajam di masa depan. Namun, pemain berkaki kidal itu diskor di skuad The Red Devils sejak Januari 2022. Ia terjerat kasus penganiayaan hingga dikasuskan ke pengadilan. Kasusnya tiba-tiba berhenti setelah berjalan kurang lebih selama 1 tahun akibat semua tuntutan ditarik. Sang pemain diizinkan kembali ke klub, namun belum ada kepastian dari Manchester United terkait masa depannya. Kehilangan sponsor. Di saat Manchester United belum mengambil sikap apapun,
Nike telah mengeluarkan sikapnya, kontrak Greenwood diputus. Mason Greenwood bukan lagi atlet Nike, tulis pernyataan resmi singkat itu dikutip dari Metro. Namun, Greenwood tampaknya belum melepas brand tersebut dari profil Instagramnya. Selain Nike, ada juga Manchester United yang masih melekat di profilnya. Investigasi internal. Manchester United kabarnya akan melakukan investigasi internal terlebih dahulu untuk mengambil keputusan terhadap Greenwood. Belum dipastikan kapan investigasi dan hasil investigasi itu diputuskan. Yang pasti kontrak Greenwood masih ada sampai tahun 2025. Greenwood sejauh ini belum kembali ke latihan. Berkembang pula laporan yang menjelaskan situasi di internal klub terbelah menjadi dua. Ada yang menerimanya lagi dan ada yang tidak. Enggan berkomentar. Sementara itu, manajer Erik ten Hag memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Ten Hag memilih untuk menghormati langkah yang ditempuh oleh klub berupa investigasi internal. Saya tidak bisa mengatakan hal apapun terkait ini sekarang, jelasnya. Juventus turunkan target di musim 2022-2023, hanya incar minimal 40 poin. Juventus yang dihantam krisis mengambil sikap untuk mengubah target di musim 2022-2023. Menurut manajer Massimiliano Allegri, Juventus tidak lagi berusaha bersaing ke zona Eropa, tetapi minimal dapat 40 poin. Juventus sebetulnya sempat dalam tren super positif di musim ini. 8 laga berturut-turut meraih kemenangan. Torehan itu sempat menempatkan Juventus jadi pesaing terdekat Napoli di papan klasemen. Sampai akhirnya hukuman pengurangan 15 poin akibat pelanggaran finansial mengacaukan tren tersebut. Pengurangan tersebut menyebabkan Juventus kini tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara. Juventus baru mengumpulkan 23 poin, minimal 40 poin. Allegri menyampaikan bahwa Juventus kini sedang fokus mengembalikan mental. Hal itu ditunjang dengan menurunkan target di akhir musim. Juventus tidak muluk-muluk langsung bisa mengincar zona Eropa untuk musim depan. Dusan Vlahovic dan kawan-kawan hanya diminta untuk mencapai minimal 40 poin. Saat ini faktanya 15 poin kami telah dikurangi. Kami harus berpikir bagaimana caranya mencapai 40 poin dulu agar bisa menyelamatkan diri, terangnya di laman Footmob. Pelan-pelan, Juventus sejatinya memerlukan 17 poin lagi untuk mencapai target tersebut, minimal 6 kemenangan. Namun dengan mental yang sedang turun, Allegri menyadari hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Ini sungguh lucu, tetapi mau tidak mau kami harus memikirkan target utama kami dulu. Kami akan berproses step by step, katanya. Jadi kami harus bisa mencapai target tersebut pelan-pelan. Kami harus memulainya dengan memenangkan pertandingan besok versus Salernitana, lanjut dia. PSG indikasikan pembahasan kontrak baru Lionel Messi berjalan lancar. Pembahasan kontrak baru antara Lionel Messi dan Paris Saint-Germain masih berjalan. Walaupun belum memenuhi kesepakatan, Direktur PSG, Luis Campos mengaku tidak menemukan kendala apapun dalam pembahasan itu. PSG belum bisa lepas dari ketergantungan terhadap Messi. Meski usianya kini sudah 35 tahun, Messi tetaplah Messi dengan kemampuannya yang dijuluki sebagai alien. Messi telah mempersembahkan 2 trofi untuk Les Parisiens sejak bergabung pada 2021 lalu. Dalam 58 laga, Messi juga telah mencatatkan 26 gol dan 29 assist. Kemampuannya yang belum terkikis habis dimakan usia membuat PSG ingin sekali untuk bekerja sama lebih lama dengan Messi. Pembahasan tetap terjaga. PSG sudah bergerak aktif mendekati Messi terkait kontrak baru. Pembahasan ini tetap terjaga selepas Piala Dunia 2022 berakhir. Ia tidak merincikan sejauh apa pembahasan tersebut. Namun sejumlah laporan yang beredar menyebutkan kedua belah pihak akan bertemu langsung. Saat ini kami masih terus berbicara dengan Messi tentang kontrak barunya. Aku Campos kepada telepon. Indikasikan ingin bertahan.
Messi sendiri sebenarnya belum menemukan apapun terkait kontrak barunya. Hanya saja dia punya niatan untuk terus bertahan di Paris Saint-Germain. Atmosfer klub dan ambisi klub sesuai dengan kemauan Messi. Oleh karena itu, ia tampaknya dengan mudah akan menerima kontrak baru tersebut. Apalagi kalau bicara soal kontrak fantastis untuk seorang Messi yang kini sudah juara Piala Dunia 2022. PSG dianggap tidak ada masalah soal itu. Digoda klub lain. Messi bukannya tidak digoda klub lain saat tahu kontraknya akan habis pada musim 2022-2023. Namun Messi tidak akan mengindikasikan akan berpindah seragam. Barcelona jadi salah satu klub yang kabarnya ingin merekrut Messi kembali, tetapi terhalang masalah finansial. Ada juga Inter Miami yang katanya ingin memboyong Messi ke Amerika Serikat. Terakhir, Messi dirumorkan akan menyusul Cristiano Ronaldo ke Liga Arab Saudi. Al Hilal siap memberikan kontrak fantastis seperti yang diterima rivalnya itu. Karirnya habis di Eropa. Pierre-Emerick Aubameyang ditawari main di MLS. Pierre-Emerick Aubameyang bukan tidak mungkin akan meninggalkan Eropa setelah musim 2022-2023. Los Angeles FC, klub dari MLS di Amerika Serikat, tertarik untuk memboyongnya. Musim ini memang tidak bersahabat bagi Aubameyang. Pemain yang sempat tajam bersama Arsenal dan Barcelona ini tiba-tiba meredup saat pindah ke Chelsea. Aubameyang baru mencetak 3 gol dan 1 assist dari total 17 pertandingan di seluruh ajang bersama Chelsea. Minim gol itu berimbas pada posisi sang pemain yang tersingkir dari tim utama. Pemain berusia 33 tahun itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tidak betah berseragam The Blues. Ia sempat ingin pergi pada musim dingin 2023, tetapi terhalang aturan FIFA yang tidak membolehkan satu pemain terdaftar lebih dari 2 klub di satu musim yang sama. Mulai dilirik. Situasi-situasi tidak nyaman itu membuat Aubameyang kini dilirik oleh LAFC. Ketertarikan untuk memboyongnya ke Amerika Serikat itu ada. Menurut laporan Relevo, LAFC dan Chelsea sudah bertemu untuk membahas posibilitas transfer tersebut. Chelsea belum memberikan jawaban apapun mengenai ketertarikan itu. Hanya saja Chelsea diyakini tidak sungkan melepas sang pemain apabila memang diperlukan. Opsi pinjaman. Meski begitu, LAFC tidak mau melakukan pembelian terhadap Aubameyang. Ya, kontrak sang pemain masih berisi hingga 2024 mendatang. LAFC tentunya harus merogoh kocek yang dalam jika benar-benar ingin mendatangkan sang pemain. Namun, laporan yang sama mengkonfirmasi ketertarikan itu akan diwujudkan dalam bentuk pinjaman. LAFC tidak ingin merusak neraka keuangan mereka. Gagal pindah. Sebelumnya, Aubameyang berkesempatan segera meninggalkan Stamford Bridge. Kesempatan itu terbuang sehingga dirinya gagal pindah. Padahal peminatnya tidak sembarangan. Ada Atletico Madrid dan mantan timnya Barcelona. Hanya saja Aubameyang tidak bisa melakukan transfer itu karena terhalang regulasi FIFA dan ref di Spanyol.